Prabowo Subianto langsung melakukan tindakan atas perlakuan kurang menyenangkan yang didapatkan WNI di Malaysia. Sang presiden siap menjadi garda terdepan untuk menjaga harga diri bangsa. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Apa yang disampaikan oleh sang presiden ini merupakan hal yang wajar. Pasalnya negeri jiran diketahui sudah melanggar hak konvensi internasional. Kemarahan ini pun langsung mendapatkan tanggapan dari berbagai media asing. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Malaysia melanggar hukum mengorbankan WNI. Warga negara Indonesia dihajar dengan peluru asli oleh kepolisian Malaysia. Momen ini terjadi di perairan Tanjung Ru yang terletak di Selangor. Kabar sadis ini pun dengan cepat menyebar serta menimbulkan kehebohan di sosial media. Publik yang baru mengetahui pun penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Kejadian bermula saat polisi air Malaysia melihat kapal melintasi perairan Selangor. Ternyata kapal kecil ini berisi 5 WNI yang diduga pekerja migran non-prosedural. Setelah dikejar dan sempat bertabrakan, polisi air Malaysia memutuskan untuk menembak. Aksi dor-dor-dor petugas perairan ini membuat 1 WNI wafat dan 4 lainnya luka parah. Kasus ini disebut telah menciderai hubungan harmonis antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah negeri jiran pun dikecam lantaran sudah melanggar aturan internasional. Padahal sejak 2012 tertulis jelas kalau negara harus menjamin perlindungan terhadap pekerja migran. Tindakan super ceroboh polisi air Malaysia ini pun dikecam langsung oleh hak asasi manusia. Komnas HAM Indonesia menyemprot negara serumpun Melayu ini. Anis Hidayah selaku komisioner HAM mengutuk habis-habisan perbuatan tersebut. Hal ini sama sekali tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penembakan itu termasuk pelanggaran hak atas hidup yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun sehingga mesti dijamin oleh negara, ujar perempuan 48 tahun ini. Ketegasan Prabowo usut tuntas kasus. Pak Prabowo nggak mau tinggal diam melihat kasus yang menimpa rakyatnya. Pasalnya politikus 73 tahun itu langsung mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan Pak Prabowo memberikan ultimatum keras kepada negeri jiran. Dia mendesak pemerintah dan aparat Malaysia untuk segera mengusut tuntas kasus yang terjadi. Selain itu, Pak Prabowo mengecam aktivitas ilegal yang dilakukan negara asing. Ia juga memperingatkan seluruh rakyatnya supaya nggak terlibat dalam aktivitas berbahaya tersebut. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini berjanji itu. Kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik, tegas Pak Prabowo. Gak cuma Pak Prabowo, peristiwa naas ini juga mendapatkan tanggapan dari lembaga-lembaga besar Indonesia. Sebut saja para anggota DPR RI yang sangat menyayangkan kejadian ini. Salah satu respon penuh simpati ditunjukkan oleh Soleh selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang kembali, ungkap politikus asal partai PKB tersebut. Selain itu, Soleh juga menghimbau pemerintah negeri jiran untuk bisa transparan menangani kasus ini. Dia nggak mau Malaysia menutup-nutupi penyelidikan untuk melindungi aparat yang bersalah. Sementara itu, tanggapan keras diberikan anggota Komisi 1 lainnya, yakni Amelia Anggraini. Ia mengancam hubungan kedua negara akan rusak seandainya Malaysia nggak berlaku transparan. Selain itu, saya ingin memastikan pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi. Karena jangan sampai insiden penembakan ini mengganggu hubungan kedua negara yang telah terbina secara baik, ujar politikus 53 tahun tersebut. Dapatkan gelang kenari kualitas jempolan yang bisa kamu dapetin 25 pieces dengan harga 40 ribuan aja. Cek linknya yang ada di bawah ini. Warga negara Indonesia menuntut ketegasan hukum. Kasus kelam WNI oleh polisi Malaysia memicu kemarahan rakyat Indonesia. Sejumlah massa dari Asosiasi Buruh melakukan aksi protes meminta pertanggungjawaban di depan Kedutaan Besar Malaysia. Aksi protes semakin memanas ketika para buruh melempar telur ke lambang negara Malaysia.
Aksi tersebut merupakan simbol protes terhadap aksi semena-mena aparat Malaysia. Sementara itu, Partai Buruh mengajukan tuntutan terkait kasus penembakan WNI di Tanjung Ru. Tuntutan tersebut diserahkan langsung kepada perwakilan Kedubes Malaysia. Kami meminta kepada pemerintah Malaysia untuk melakukan tindakan tegas kepada polisi yang menembak. Mohon para tahanan dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia, ujar Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferry Nuzarli. Peristiwa penembakan oleh aparat Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia bukan yang pertama kali terjadi. Pasalnya peristiwa serupa pernah terjadi di tahun 2012 dan 2014. Pada tahun 2012, seorang WNI ditembak aparat Malaysia karena diduga melakukan pencurian. Sementara di tahun 2014, 3 pekerja migran Indonesia ditembak karena dituduh melakukan perampokan. Di tengah aksi, salah seorang demonstran yang marah mengatakan bahwa tindakan aparat Malaysia tersebut tidak masuk akal karena yang menjadi target adalah warga sipil. Mereka adalah warga sipil biasa yang tidak melakukan perlawanan. Mereka bukan pelaku kejahatan. Mereka bukan pelaku tindakan kriminal. Akan tetapi mereka dibombardir tembakan dengan betapa kejinya, tegas seorang peserta aksi dengan nama Rifki Mubarak. Rifki juga menuntut adanya ketegasan dan transparansi dari pemerintah Malaysia. Menurutnya, oknum polisi yang melakukan ini harus diadili dan dipenjarakan. Adili dan penjarakan oknum polisi yang melakukan hal itu secara keji terhadap pekerja migran Indonesia. Tambah Rifki dalam pernyataannya kepada Metro TV. Dapatkan TV stick Android serbaguna yang bisa kamu dapetin mulai dari 299 ribuan aja. Cek linknya yang ada di bawah ini. Tanggapan media asing. Kasus ini pun langsung mendapat tanggapan dari berbagai media mancanegara. Mereka mengecam tindakan Malaysia yang dinilai terlalu gegabah dan mendukung ketegasan Prabowo Subianto. Sebut saja media seperti The Pinnacle Gazette yang menyorot kegeraman Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia kemudian menuntut penyelidikan menyeluruh untuk menentukan apakah kekerasan berlebihan digunakan selama insiden tersebut terjadi. Tulis media yang bermarkas di Texas ini. Media asing raksasa bahkan ikut memberitakan kejadian naas ini. Buktinya Associated Press meliput kemarahan publik tanah air atas ketidakbecusan yang dilakukan negeri jiran. Puluhan warga Indonesia yang marah atas kejadian yang menewaskan seorang pekerja migran Indonesia di perairan tetangga, melemparkan telur ke gedung kedutaan besar Malaysia, lapor kanal berita Amerika tersebut. Sementara itu, publik Malaysia dibuat panik dengan kemarahan warga Nusantara. Alasannya karena mereka takut Prabowo Subianto berbalik arah dan menarik dukungannya untuk negeri jiran. Malaemail melaporkan PM Anwar Ibrahim bahkan rela turun tangan untuk meredam kekacauan tersebut. Anwar meyakinkan bahwa pemerintah akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan menegakkan aturan hukum. Sembari berharap hubungan kuat Malaysia dengan Indonesia tidak akan berpengaruh. Lapor Malaemail dikutip dari Yahoo News. Jadi begitulah kekaguman asing terhadap kemarahan Prabowo karena rakyatnya diperlakukan semena-mena oleh aparat keamanan Malaysia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?